customer kita, dan pada akhirnya membantu mereka menjadi supervisor. Apakah Anda semua siap? Jadi mari kita bicara sedikit tentang membangun halaman Anda. Saya tahu ada berbagai jenis halaman. Anda dapat menggunakan halaman Anda untuk terhubung dengan tim Anda, menginspirasi mereka, memotivasi mereka. Kita asumsikan semua terhubung di sini ingin membangun bisnis dan menarik customer ke bisnis Herbalife Anda melalui media sosial. Jadi, saya ingin Anda memikirkan bisnis konvensional apapun. Saya ingin Anda memikirkan tentang katakanlah Anda ingin membuka bisnis baru. Hal apa yang terlintas di benak Anda? Setidaknya ada 3 hal utama. Apa yang Anda butuhkan? Anda membutuhkan toko atau lokasi. Kedua, kita membutuhkan produk atau layanan. Dan kita perlu mengiklankan bisnis kita yang merupakan hal terbesar untuk membawa lebih banyak prospek dan customer ke bisnis Anda. Di media sosial, toko dan lokasi Anda dan lokasinya adalah halaman Anda, bukan? Jadi, harus menarik untuk dilihat. Kita bicara tentang Instagram di sini, karena ini adalah tool yang sebenarnya kita gunakan untuk membangun bisnis kita. Di media sosial, halaman Anda adalah lokasi Anda. Apa yang Anda butuhkan? Anda harus memiliki etalase terbaik yang mungkin Anda miliki. Dan harus menarik bagi mata, menarik betul bagi mata. Saya ingin meluangkan beberapa menit dalam aspek teknis ini. Mari kita sekarang bicara tentang nama Anda. Saya tahu kita melakukan Herbalife, saya tahu kita menyukai 24 Fit, saya tahu kita menyukai Fit, saya tahu kita menyukai nama yang berbeda yang mungkin cocok. Semuanya berhasil. Saya hanya tidak ingin mengatakan kepada Anda bahwa tidak perlu menyebutkan X, Y, 24 atau berhubungan dengan Herbalife. Bisa sesederhana nama Anda saja Anda sebutkan karena ini adalah Anda. Anda akan menjual diri Anda sendiri, Anda akan menjual hidup Anda, siapa Anda. Gambar profil Anda harus betul-betul menarik perhatikan. Cobalah untuk menggunakan gambar terbaik yang mungkin Anda miliki. Pencahayaan harus bagus, latar belakang bersih, bisa jadi profil diri Anda sendiri, gambar berkualitas baik. Karena ingat, ada begitu banyak halaman di luar sana, sehingga pasti ada sesuatu di halaman Anda yang perlu menarik perhatian orang yang scrolling di media sosial. Sekarang, mari kita bicara tentang profil Anda, biografi Anda, apa yang dilihat orang saat membuka halaman Anda. Saya akan memberikan Anda beberapa tips tentang itu. Anda dapat memanfaatkan bagian Instagram Anda untuk menggambarkan siapa diri Anda. Mungkin juga menambahkan apa yang Anda tawarkan, agar orang-orang benar-benar melihat sekilas apa yang akan mereka peroleh dari Anda jika mereka follow Anda. Sebenarnya ini penting dan sangat penting sekali, di mana Anda bisa memasukkan nama Anda, bukan nama Instagram Anda, tapi di bio tempat Anda dapat mencantumkan nama Anda. Itu adalah alat yang dapat dicari. Misalnya Anda menelusuri di media sosial, mencantumkan nama Anda dapat mencantumkan gaya hidup sehat Fabiola. Karena saat orang menelusuri atau scrolling, mereka akan menelusuri kata-kata yang dapat mungkin muncul. Tahu kan, sesuatu situs web Anda memiliki sumber yang berbeda sehingga orang benar-benar dapat terhubungkan. Ada email, nomor telepon Anda, seperti yang saya katakan, mendapatkan informasi tentang apa yang Anda lakukan. Sekarang, beberapa tips ketika Anda memposting tentang diri Anda, cerita Anda. Bayangkan Anda sedang berjalan ke sebuah bisnis. Anda lewat, Anda melihat nama toko dan layanan yang mereka tawarkan dan terlihat sangat bagus saat Anda berjalan. Etalase Anda, seperti 9 hingga 12 gambar pertama yang dilihat orang di halaman Anda, cari pencahayaan yang bagus saat Anda posting foto. Cahaya alami, sahabat Anda. Pastikan Anda selalu menghadap cahaya dan tidak ada lampu di belakang, karena itu akan membuat Anda terlihat lebih gelap sebagian. Jika Anda tidak memiliki lampu, sederhana, banyak orang bertanya kepada kita, apakah Anda memiliki fotografer profesional yang berjalan di sekitar Anda? Saya seperti mengatakan, ya suami saya yang bekerja di sekitar saya. Jadi Anda bisa mendapatkan tripod. Lalu kita memiliki pencahayaan yang luar biasa dan pastikan membersihkan lensa Anda. Ini membuat perbedaan besar saat Anda mengambil gambar. Karena Anda tahu, saya tidak menggunakan kamera profesional lagi. Dulu punya, bisa saja kalau Anda mau. Ini bukan untuk membuat atau menghancurkannya, tapi dengan kamera yang dimiliki iPhone saat ini, Anda sejujurnya tidak memerlukan kamera profesional untuk mengambil gambar Anda. Hasilnya bagus, selama Anda mengikuti prinsip-prinsip pencahayaan, membersihkan lensa Anda, dan memastikan bahwa ini bukan gambar yang buram. Oke, gambar berkualitas, bukan gambar buram. Anda juga melihat latar belakang Anda memiliki ruang yang bersih, tidak ada pintu yang rusak di belakang Anda, atau tempat sampah di belakang Anda.
Ada begitu banyak video di YouTube dan begitu banyak informasi di luar sana yang dapat kita pelajari. Karena saya bukan ahli dalam hal ini, tapi saya cukup tertarik untuk betul-betul keluar dan mencari informasi dan belajar dari banyak profesional lainnya di luar sana karena informasi ini tersedia di YouTube. Ingat sesuatu ini kuncinya. Anda tidak memiliki kesempatan kedua untuk mendapatkan kesan pertama. Anda akan menggunakan tool ini sebagai profesional untuk melakukan bisnis ini. Kita perlu menjadi profesional dalam hal itu, bukan? Jadi kita memiliki nomor dua yang merupakan produk atau layanan yang ditawarkan. Tentu saja di Herbalife kita memiliki produk dan layanan yang kita tawarkan yaitu produk dan coaching di Herbalife dan juga menawarkan peluang bisnis. Jadi kita memiliki banyak hal yang kita tawarkan. Apa cara nomor satu bagi Anda untuk menunjukkan bahwa kita memiliki produk yang berhasil dan bisnis yang berhasil? Dengan membagikan hasil. Dan saya beritahu Anda bahwa di media sosial, meskipun Anda berada di belakang lensa, tidak ada cara untuk bersembunyi di sana karena banyak cara harus Anda lakukan untuk terhubung dengan orang lain. Ada begitu banyak hal yang harus Anda lakukan untuk terhubung. Tidak perlu disembunyikan. Nomor satu, hasil pribadi. Mungkin terdengar seperti konvensional melakukan Herbalife, tapi ini kenyataannya. Anda harus mendapatkan hasil dengan produk dan Anda harus mendapatkan hasil dengan bisnis Anda karena itu satu-satunya cara orang percaya pada Anda, menawarkan sesuatu yang berhasil kepada mereka. Anda harus menciptakan hubungan pribadi dengan produk dan bisnis Anda. Mengapa Anda melakukan bisnis ini? Mengapa Anda sangat menyukai produk ini? Mengapa Anda merasakan ini? Karena semua yang saya katakan persis seperti yang Anda akan transmisikan melalui ponsel Anda kepada semua follower Anda, bukan? Saya akan beri contoh ini. Kalau Anda pergi ke bioskop, kadang Anda melihat adegan dari seorang aktris menangis, Anda seperti penguap, karena itu tidak mengirimkan sesuatu kepada Anda. Tapi ketika Anda menilai dan mencintai hal-hal yang Anda lakukan, dan manfaatkan apa yang Anda miliki, Anda akan mentransmit hal ini kepada audiens Anda. Mereka akan terhubung dengan Anda. Seperti yang saya katakan, tidak ada persembunyian di media sosial. Meskipun Anda tidak bertatap muka dengan seseorang, faktanya sedikit lebih sulit untuk terhubung dan kita semua tahu itu. Kita harus lebih tulus. Semakin Anda menjadi diri Anda sendiri, semakin baik. Karena jika Anda tidak mendapatkan hasil, tidak ada kegembiraan, tidak ada pertumbuhan. Oke? Ini benar-benar bekerja pada diri Anda sendiri dan mendapatkan hasil, termasuk pengembangan diri. Karena ingat, seperti dalam bisnis, kita memiliki rintangan di jalan. Kita perlu menumbuhkan pola pikir kita perlu memperbaiki diri kita sendiri, dan tentu kita akan berurusan dengan orang. Banyak hal yang perlu kita pelajari dan kepribadian berbeda yang akan kita hadapi. Kita perlu mengembangkan diri kita dan pola pikir kita. Jadi ini membawa saya ke nomor tiga, mengiklankan bisnis Anda. Ini bagian yang paling menyenangkan karena inilah bagian yang membuat kita menyikir, seperti merasa tidak nyaman dan menjadi kreatif dan membuat pikiran kita seperti mencari ide-ide yang berbeda untuk dapat mengiklankan bisnis kita. Dalam hal ini tentu saja di Instagram. Hal yang mudah di sini adalah Anda adalah model Anda sendiri. Anda adalah brand Anda. Anda mewakili bisnis Anda bahkan tidak perlu mencari sumber dari luar untuk benar-benar mengiklankan bisnis Anda. Instagram menawarkan banyak cara kreatif untuk berbagi dengan dunia apa yang kita lakukan. Nomor satu, Anda harus, dan ini seperti ketika Instagram dimulai, posting gambar biasa. Jangan memposting jenis gambar yang sama setiap hari. Misalnya, saya melihat beberapa orang yang suka selfie atau memposting hanya produk dan jujur saja, terbuka dan jujur kepada Anda semua. Cara kita beroperasi dan cara saya ajarkan kepada member saya. Kalau Anda baik, saya baik karena Herbalife baik. Jadi niat saya adalah untuk membagikan dengan jujur bagaimana saya berpikir dan apa yang kita tahu telah berhasil untuk kami. Nomor satu, saat Anda memotret, kita telah membagikan beberapa tips untuk mendapatkan gambar berkualitas terbaik. Tapi juga berbagai jenis gambar yang dapat Anda posting. Ingat, Anda memiliki before dan after dengan hasil produk Anda. Anda bisa mengambil foto selfie, tidak ada masalah berbagi foto keluarga Anda, video training, Anda dapat memposting gambar makan siang Anda, membagikan resepnya, dan fokus pada caption. Saat Anda posting gambar, fokuslah pada keterangan. Ada baiknya kita terkadang menyadari di beberapa kutipan lucu, tapi juga bagus berbagi dari hati Anda.
cerita Anda. Dari mana Anda berasal untuk terhubung dengan orang? Mungkin gambar ini adalah tentang misalnya memposting tentang saya dan nenek saya beberapa waktu lalu. Saya katakan mengapa itu sangat penting, saya dan hal-hal yang ingin saya lakukan untuknya. Yang berbeda-beda, saya memposting foto suami, anak-anak saya, alasan saya mengapa mereka memotivasi saya, memposting foto tim saya, pencapaian tim saya. Dalam captionnya, saya bagikan apa yang menggerakkan Anda karena itu akan terhubung dan berhubungan dengan orang lain. Mungkin niat Anda dan dampak yang ingin Anda ciptakan di dunia mungkin akan terhubung dengan beberapa pengikut atau followers Anda dan kemudian mereka ingin bergabung dengan Anda. Nomor dua, kita punya cerita. Dan saya kasih tahu, jika Anda mau jangan memposting gambar. Maksud saya hanya sedikit bercanda. Saya tidak akan memposting foto. Kalau Anda tidak ada di cerita Anda, artinya Anda tidak di media sosial. Maksudnya adalah ini apa yang saya yakini. Ini membuat Anda lebih dekat ke pengikut Anda, berinteraksi dengan mereka di sana. Dan mereka suka memasak, berbicara dengan mereka misalnya, Anda benar-benar bisa berolahraga, Anda bisa rekam latihan Anda saat Anda melakukannya, Anda bisa membuat shake dan teh Anda berbicara tentang minuman shake dan teh Anda di sana bersama mereka, Anda bisa duduk dan berkata, "Hei teman-teman, hari ini saya ingin berbicara lebih banyak tentang saya." Beberapa dari kalian bertanya tentang saya, perjalanan saya, kisah saya, apa yang saya lakukan. Belum tentu cerita Anda laku sepanjang hari, karena ini bukan tujuannya. Tujuannya adalah untuk berbagi barang-barang yang bernilai. Tapi sementara waktu saya hanya akan memberi contoh. Saya akan memberikan beberapa contoh saja di sini. Saya ingin memvisualisasikan apa yang saya maksudkan. Misalnya di pagi hari, terkadang saya bangun dan saya seperti, "Ya Tuhan, kalian tidak mengerti saya mengalami malam yang sulit. Aku tidak tidur, anak-anak saya tidak tidur." Ini seperti lihat, ini hidup, kita semua tahu itu. Jadi apa yang saya lakukan? Saya membuka cerita saya, sedikit rapi bukan? Masih dengan jubah saya. "Hai teman-teman, ya Tuhan, malam ini anak-anak bangun 3 kali dalam semalam, saya membuat teh dan ini seperti teh ini adalah hidup saya ya Tuhan. Jika Anda telah pagi hari lelah, Anda adalah seorang ibu seperti saya. Inilah hidup untuk Anda." Saya pikir ini sedikit seperti iklan kecil, tapi kalau Anda paham ini maksud saya. Besarkan cerita Anda. Kita memiliki tool yang berbeda di dalam apa yang kita miliki. Misalnya saat Anda membuat cerita, pastikan Anda menggunakan apapun yang dirilis Instagram sebagai yang baru. Misalnya Anda memiliki polling Anda bisa lakukan, pertanyaan yang bisa Anda ajukan, Anda dapat melakukan swipe up. Pastikan Anda hanya menerapkan semua hal-hal yang mereka rilis dalam sarana berbeda yang mereka sediakan. Nomor dua, kita memiliki IGTV. Menjadi kreatif. Dengan IGTV Anda bisa membuat apa saja. Anda bahkan bisa menyukai serial. Misalnya Anda akan membuat seri tentang media sosial. Di video IGTV pertama Anda tentang profil dan bio Anda. Video kedua Anda bisa tentang bagaimana membuat video. Yang ketiga bagaimana membuat reelnya. Anda dapat membuat serangkaian video yang berbeda. Anda membuat IGTV tentang cerita Anda. Ingat teman-teman, ketika Anda melakukan ini, lakukan juga disclaimer. Karena kita akan membuat video tentang pencapaian, maka ini akan melekat dengan audiens dan akan membuat mereka mengerti Anda. Hal berikutnya adalah live. Kita memiliki Instagram Live yang dapat Anda tayangkan dan berinteraksi dengan para audiens, berbagi pertanyaan, berbagi cerita. Kita bisa terkoneksi dengan mereka. Apa yang Anda lakukan untuk kehidupan, misalnya hanya untuk memberikan tip. Ketika Anda tahu Anda akan melakukan live pada jam X, pastikan Anda promosikan. "Hei teman-teman, saya akan live untuk berolahraga. Siapa yang ingin berolahraga, pastikan Anda terhubung ke halaman saya saat ini. Dan teman-teman, saya akan live makan siang nanti. Pastikan Anda akan ke halaman saya besok pada jam X." Jadi Anda mendapatkan jumlah orang paling banyak atau jumlah lalu lintas terbanyak di live Anda. Karena yang dilakukan oleh Instagram melihat bahwa Anda memanfaatkan semua hal ini dan orang-orang terhubung dan mendapatkan exposure. Nomor 5 adalah hal terakhir yang mereka rilis, yaitu namanya Reel. Ini semacam TikTok tapi di Instagram. Anda harus ada di sini. Saya tahu, awalnya bagi saya ini seperti sesuatu entah berantah, seperti bahasa lain. Sangat sulit. Tapi ini seperti apa? Coba tebak. Kita harus bisa beradaptasi. Kita beradaptasi. Kita perlu bergerak pada semua yang dirilis sekarang. Karena jika tidak, ini seperti sebuah scanner, pemindai. Tidak ada yang menginginkan mail. "Oh, saya seperti ingin menciptakan bisnis. Oh, tapi saya lebih suka menggunakan metode lama." Tidak. Kita harus maju bersama dengan teknologi. Jadi seperti saya katakan, saya harus memikirkannya. Terapkan real. Anda bisa mendapatkan ide dari semua orang di luar sana dan Anda bisa mendapatkan ide dan membuatnya menjadi Herbalife.
Jadi ini bukan alasan untuk tidak membuat reel. Dan ini juga cara untuk berhubungan dengan lebih banyak orang, karena terkadang reel tidak harus lucu, tapi Anda dapat menambahkan sentuhan dan percikan itu ke halaman Anda dengan reel dan melakukan beberapa hal lucu sehingga orang akan semakin mencintai Anda lebih banyak lagi. Karena menunjukkan kepribadian Anda dan menjadi lebih seperti diri Anda, bukan? Ini adalah 3 hal utama yang ingin saya bagikan. Apa yang ingin saya bagikan sekarang? Beberapa elemen kunci untuk halaman Instagram Anda, juga untuk terus memiliki daya tarik dan keterlibatan. Dan itu adalah nilai bersama. Jangan melihatnya bahwa Anda akan memancing di laut. Lihatlah itu mungkin sebagai laut, tapi Anda akan pergi membuang umpan untuk ikan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, olahraga, orang mencari ide, sama persis Anda mencari ide untuk mengembangkan bisnis. Orang di luar sana juga melakukan dan ingin mencari ide baru. Saya katakan, orang bertanya kepada saya tentang Herbalife lebih dari apa yang mereka tanyakan tentang rambut ikal saya. Saya berharap mereka bertanya lebih banyak kepada saya tentang cara memulai produk lebih banyak daripada mereka bertanya dari mana saya mendapatkan pakaian saya. Tapi saya berbagi dengan mereka. Itu pembicaraannya. Saya tidak tahu mengapa. Akhirnya saya ingin mengatakan seperti banyak orang katakan, mereka follow saya untuk keluarga saya, anak-anak saya karena rambut ikal saya, karena saya memberikan tip, saya menjawab pertanyaan dengan segala hal dan saya bisa memiliki satu kesamaan. Akhirnya memfokuskan apa yang saya bisa berikan, apa nilai yang dapat saya berikan kepada orang lain. Kemudian pada akhirnya hal itu kembali kepada saya, bukan? Jadilah interaktif. Ini penting karena media sosial adalah tentang itu, bersosialisasi di media itu. Jadi ini tentang menyukai orang yang memberi Anda suka atau like. Seperti Anda memposting gambar, orang akan mengomentari gambar Anda. Pastikan Anda juga membalas kembali komentar tersebut dan hanya memberi kata like atau memberikan emoji. Pastikan Anda harus tepat kembali ke direct message Anda karena itu membuat halaman Anda tetap aktif. Berbicara tentang aktif, setiap posting atau Anda berada di cerita Anda, atau Anda memposting video atau melakukan apapun yang berkaitan dengan itu, berarti bisnis Anda terbuka. Anda harus aktif dalam tool tersebut agar bisnis Anda benar-benar terbuka. Yang terpenting di sini adalah selalu konsisten. Konsisten dengan posting Anda, tapi juga dengan perilaku Anda. Karena terkadang kita ingin mencoba dan kita berpikir, oh saya baru saja memposting gambar dan saya menunggu. Masih banyak lagi hal yang melatar belakangi. Dan tidak hanya sekedar memposting gambar saja, sehingga menghilangkan sikap dan karakter kita. Lalu kita putus asa, kemudian kita menjadi berani, kita adalah member Herbalife yang paling bahagia di media sosial, dan kemudian esok harinya Anda sengsara. Keesokan harinya Anda memposting makanan sehat, keesokan harinya Anda baru saja memposting makanan curang. Ini seperti tidak ada konsistensi dari perilaku kita. Butuh waktu untuk followers Anda untuk mengikuti Anda. Mereka tidak kenal Anda, siapa Anda. Jadi Anda harus melakukan sesuatu yang baik atau buruk. Mereka tidak tahu. Jadi harus mempercayai mereka dengan membuat mereka jatuh cinta dengan Anda, tentang Anda dan siapa Anda. Jadi kita perlu bersabar, kita harus konsisten dengan itu. Hal terbesar bagi saya adalah menjadi motivator dan inspirasi. Kita di sini, dan bagi saya tujuan kita sebagai member Herbalife adalah untuk menginspirasi, memotivasi orang lain untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat. Orang perlu melihat bahwa Anda adalah orang yang ada untuk memotivasi orang lain, menjalani kehidupan yang lebih baik, dan itulah mengapa penting bagi Anda menjadi pribadi di halaman Anda. Saya tahu terkadang agak sulit untuk mencairkan suasana. Ya, kita akan memposting hal-hal mungkin tidak tentang anak-anak dan lain sebagainya, atau tidak ingin mengekspos keluarga. Anda harus bersifat pribadi, orang harus mengenal Anda, jadilah diri Anda sendiri, bersikaplah tulus, terhubung, tidak peduli di mana Anda berada saat ini. Itu keindahannya. Anda scrolling ke bawah ke halaman Instagram saya, Anda bisa melihat seluruh cerita kita berkembang dari tempat kita sebelumnya ke tempat kita sekarang. Dan itulah hal yang menarik, menunjukkan kepada mereka pertumbuhan Anda, menunjukkan kehidupan Anda berkembang, bagaimana Anda juga mengembangkan bisnis. Pastikan Anda tulus dan dapat terhubung dan terus terhubung dengan orang lain. Ini tidak seperti berpura-pura sampai Anda membuatnya berhasil, tapi tidak demikian. Anda hanya menjadi diri sendiri dan berbagi di mana Anda berada dan berbagi dengan orang lain secara terbuka kemana Anda pergi dan mengapa Anda ingin sampai ke sana. Menginspirasi orang lain, memotivasi orang lain, dan terus mengikuti Anda, bukan? Hebat. Jangan mengirim spam. Nah, nomor 1, itu melanggar aturan. Nomor 2, itu sangat tidak menarik. Pastikan Anda melakukan ketekunan Anda, melakukan pekerjaan yang perlu Anda lakukan, dan pekerjaan yang perlu Anda lakukan untuk menciptakan kehadiran Anda dengan konsisten dalam posting dan tema halaman Anda.
untuk mendapatkan kepercayaan para followers Anda. Alih-alih hanya suka mengirim spam kepada orang lain karena itu tidak menarik. Mungkin orang belum siap dan tidak akan mendapatkan follower atau pengikut. Saya lebih memiliki mungkin membagikan flyer. Bagaimana Anda menyebarkan flyer yang bagus? Anda meminta upaya dan tip memberi flyer, Anda membuat percakapan, jadi mungkin mengikuti dari niche Anda sendiri, misalnya seorang ibu. Saya seorang ibu dari anak laki-laki, saya seorang istri, saya bisa mengikuti orang dari hal yang sama dan kemudian saya bisa berkomentar, saya bisa ya Tuhan itu sepatu yang indah. Saya bisa melakukan hal yang sama, ya Tuhan saya suka sepatu anak Anda, di mana Anda dapatkannya? Merek apa itu? Saya memulai percakapan, karena orang itu tidak kenal saya meninggalkan komentar dan mereka membalasnya. Itu akan menarik perhatian mereka untuk mengikuti halaman saya. Mungkin dia akan follow saya juga. Saya bisa masuk ke DM dan berkata, "Hey, ngomong-ngomong, saya perhatikan Anda posting ini di cerita Anda. Bolehkah bercerita dengan saya bagaimana ini dan itu, dan bagaimana menurut Anda?" Jika orang itu terhubung kembali dengan Anda dan mulai mengikuti Anda, itu kontak luar biasa yang telah Anda lakukan. Tapi kita tidak harus pergi ke sana mencoba jalan yang mudah, yang pada akhirnya menjadi rute yang sulit, dan spamming karena tidak menarik. Kita hanya mengacaukan ini di pasar. Seperti itu lainnya, saya hanya ingin mengatakan bahwa tidak ada rahasia. Ini hanya kerja keras dan struktur. Ingat, karena ini bukan cara konvensional. Tidak lagi, tapi Anda tahu maksud saya bukan? Ini bukan cara tradisional atau cara alami seperti yang dilakukan banyak rekan Herbalife. Media sosial seperti 24 jam 7 hari. Saya tahu ini tidak seperti Anda membuka dan menutup. Ini seperti bahkan customer Anda mengharapkan Anda menggunakan ponsel Anda karena kebanyakan orang saat ini menggunakan ponsel mereka. Jadi, saya sangat terbuka saat membuka mata sampai menutup mata saya. Itu adalah sedikit detail untuk dipertimbangkan. Untuk membuat Anda konsisten, bekerja keras, dan gunakan alat Anda dan pastikan Anda membuat hal ini berfungsi. Oke? Jadi mari kita bicara tentang prospek karena ada begitu banyak bagian dari media sosial. Kita bisa di sini 3 jam. Saya ingin menyingkat. Dalam pikiran saya ini seperti hal terpenting dari media sosial. Saya ingin Anda memahami bahwa semua follower Anda adalah customer potensial, oke? Atau calon member, siapa tahu. Karena seseorang bisa langsung memulai karena mereka tertarik dengan bisnis ini. Tergantung apa yang Anda lakukan, apa yang Anda posting. Setiap posting, setiap follower baru adalah flyer baru yang Anda berikan. Semakin banyak follower, semakin banyak customer potensial yang Anda miliki, semakin banyak member potensial yang Anda miliki. Jadi kita harus pastikan kita terus mengembangkan halaman kita. Ada banyak cara untuk mengembangkan halaman Anda, tapi yang terbesar yang dapat saya sampaikan kepada Anda adalah libatkan diri Anda. Karena orang dapat mengikuti Anda, tapi jika tidak ada keterkaitan dan dukungan, percakapan, dan seterusnya, ada hubungan yang juga Anda komentar yang Anda sukai, bahwa Anda juga dapat bekerja dengan halaman lain dan melakukan sapaan, dan kalian melakukan semua hal itu. Ada berbagai cara untuk mengembangkan halaman Anda, yang terpenting konsisten dengan pekerjaan yang harus Anda lakukan dan mempromosikan. Selain itu, Anda dapat memiliki jutaan follower, dan jika Anda tidak memiliki struktur atau apa yang Anda lakukan dengan prospek atau apa yang Anda lakukan dengan customer, tidak ada gunanya. Seperti ketika Anda benar-benar mendapatkan prospek. Bagaimana Anda mengaturnya? Berapa banyak titik kontak yang Anda miliki untuk menutup penjualan? Saya akan beri Anda contoh, dan biarkan saya memberitahu Anda, jika ada media sosial yang pas untuk Anda, sempurna lakukan. Buat saya, jika prospek menghubungi saya melalui DM dan tidak membuka ke situs web saya untuk mengirim saya email, saya akan terus bicara dengan orang itu lewat kontak pertamanya. Disitulah mereka merasa nyaman bicara dengan saya. Saya akan coba menutup penjualan di sana. Saya akan memberitahu mereka SMS saya, kirim saya email, karena dengan begitu saya mungkin akan menghentikan percakapan. Sepertinya Anda harus menempatkan mereka di tempat. Beberapa banyak sumber kontak yang Anda miliki. Itulah mengapa saya bertanya, bagaimana cara mengaturnya? Anda tahu bahwa kita juga harus follow up dengan mereka. Kita hanya juga harus follow up dengan customer dan follow up dengan lead. Saya tahu di media sosial bisa jadi seperti itu, bahwa kita bisa mendapatkannya lewat direct message. Ada bagian di media sosial di mana Anda bisa menandai kontak Anda. Terkadang jika Anda memiliki tergantung pada jenis halaman yang Anda miliki, mereka memiliki halaman creator atau halaman bisnis. Anda juga dapat meletakkan kontak Anda di pesan umum atau utama. Bagi kalian yang mengalami hal seperti ini pasti paham. Tapi secara umum Anda dapat menandai orang yang memiliki kontak dengan Anda karena mereka tertarik. Atau apa yang saya lakukan secara pribadi karena jumlah pesannya, saya menggunakan agenda saya. Dalam hal ini agenda saya adalah digital. Saya gunakan kalender Google.
Yang saya lakukan, saya menyalin link halaman saya masukkan ke dalam agenda saya pada hari Jumat karena mereka menyuruh saya follow up Jumat. Jumat saya akan klik linknya dan akan membawa saya langsung ke halamannya dan saya akan berkata, "Hey Maria, apa kabar? Saya diminta follow up dengan Anda hari ini, saya siap mulai." Baik, jadi itu seperti memastikan Anda betul-betul mengatur diri Anda dengan baik. Anda bahkan dapat dibuat di catatan Anda bisa mengatakannya di nama Instagram Anda, tapi Anda harus memastikan Anda mengikuti prospek Anda. Jadi katakan kepadanya, kepada customer Anda, alur Anda, sehingga Anda akhirnya memiliki prospek itu dan ingin mengubahnya menjadi customer. Saya follow up setiap minggu dengan lead saya. Saya ingin sebutkan ini. Dengan customer ada follow up rutin. Hari 1, 3, 7, 14, 21, 27 adalah struktur yang sama yang saya ikuti. Saya juga gunakan agenda saya untuk itu. Saya ingin memastikan semua customer saya di follow up setiap minggu untuk bulan pertama mereka, dan kemudian setiap customer mendapatkan pesan pribadi saya, dan kita juga bisa menggunakan chat. Ketika seseorang menghubungi Anda dan mereka tertarik untuk memulai, saya pribadi membuatnya sangat sederhana. Saya menggunakan jawaban yang hampir sama dan pesan yang sama, dan hanya perlu mengajukan pertanyaan yang benar. Dan saya akan selalu mengatakan hal yang sama. Saya ingin memberi Anda contoh skenario sempurna dari percakapan yang saya lakukan sehingga dapat melihat bahwa sangat sederhana cara kita menjawab berbagai pertanyaan di medsos. Hai Fabiola, saya tertarik, saya ingin mengurangi berat badan, saya telah mengikuti Anda, saya ingin turun berat badan, sempurna, terima kasih telah mengikuti saya. Ya Tuhan, kita dengan senang hati akan membantu Anda, saya akan memasukkan Anda ke dalam program yang sama yang saya bisa berhasil turun 35 pound setelah melahirkan. Saya juga akan membantu Anda dengan pola makan, menempatkan Anda dalam momen motivasi saya, memberikan training 24 jam 7 hari, berada di sana bersama Anda sepanjang jalan. Jika Anda siap, saya dapat membantu Anda segera. Ya atau tidak? Lalu saya ambil dari sana. Saya tidak mengatakan apa-apa sebagai tambahan yang dia tidak minta. Jika dia bertanya kepada saya tentang hal-hal lain, saya secara khusus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jika tidak, saya langsung menjual program yang akan saya rekomendasikan kepada potensi spesifik tersebut. Mari kita bicara tentang struktur. Membawa saya ke alur yang sama. Itulah struktur yang saya miliki dengan potensi saya. Dan begitu saya memiliki customer, saya juga memiliki struktur dan alur saya. Selain itu, Anda perlu memiliki struktur atau posting Anda. Katakanlah Anda ingin membuat ini. Pertama, saya ingin memberi Anda contoh bagaimana kita menyusun postingan kita. Kita memiliki HOM Selasa dan HOM Kamis di organisasi kita. Saya memastikan pada hari Senin saya membagikan hasil customer dan feedback customer tentang cerita saya sehingga mereka bisa tertarik dan saya bisa bercakap-cakap dan mungkin seseorang belum siap, misalnya percakapan yang saya jadikan contoh, saya bisa katakan, maukah Anda terhubung lewat telepon besok sehingga Anda dapat mendengar lebih banyak kesaksian tentang produk dan mungkin Anda dapat mengambil keputusan. Saya juga memastikan bahwa Selasa pagi saya bangun untuk membagikan feedback member saya, sehingga saya dapat mempromosikan bisnis dan mengundang mereka ke HOM. Jadi semuanya, meski Anda melihat orang-orang di medsos memposting, ini bukan hanya tentang foto, ini selalu tentang niat baik. Harus ada niat pada semua hal yang Anda posting dan semua yang Anda lakukan yang mengarahkan Anda ke undangan. Dan undangan itu akan membawa Anda ke presentasi. Karena di sini fokusnya bukan pada seberapa banyak like dan komentar yang Anda dapatkan. Fokus dan jumlah Anda harus diukur berapa banyak prospek, berapa banyak customer, member yang bisa kita peroleh di akhir hari. Karena itulah yang penting, bukan jumlah like, itu adalah jumlah customer atau prospek baru, bukan. Karena prospek itu pada akhirnya Anda harus ingat sementara. Jadi harus ada struktur, itu penting. Kita juga melakukan Body Transformation Challenge. Ada satu di awal tahun untuk tahun baru, tubuh baru. Kita melakukan satu sama lain, setengah tahun kita lakukan. Kita juga melakukan Coach Challenge, mempromosikan di media sosial, kepada komunitas kita, kepada coach kita, member kita, yang juga menjalankan bisnis dan mereka mendapatkan hasil luar biasa. Kita juga melakukan promosi untuk membangkitkan minat para followers untuk bergabung dengan kita. Jadi itu bagian dari struktur yang kita lakukan. Meskipun kita melakukan media sosial, kita menerapkan semua hal berbeda untuk memicu minat followers kita. Kemudian struktur bisnis Anda seperti mengetahui apa yang harus dilakukan dengan customer dan member. Itu adalah sisi lain dari struktur dan ini kuncinya. Untuk itu kita menggunakan dua aplikasi, Telegram untuk membuat customer kita terlibat, kita juga ada chat di sana, juga ada chat untuk para member. Kita menggunakan juga Zoom untuk melakukan pertemuan kita untuk training member yang kita lakukan setiap minggu. Saya tahu saat ini semua orang menggunakan Zoom karena tentu saja kita hidup di dunia virtual saat ini, tapi bagi kita inilah cara kita membangun bisnis selama 7 tahun terakhir.
Penting Anda memiliki alur bisnis yang jelas, karena ingat, niatnya selalu ada, selalu berpotensi menjadikan customer itu sebagai member Anda. Atau mereka tahu apa yang harus dilakukan, begitu mereka memutuskan untuk menjadi member. Karena semua yang Anda lakukan dengan member Anda, alurnya sama sejak mereka menghubungi Anda untuk menjadikan customer Anda, dan halnya semua sama. Pada akhirnya mereka akan menjadi member di bawah Anda. Anda perlu memiliki alur bisnis yang sangat jelas dan lancar, karena tanpa menyadarinya Anda juga mengajarkan kepada mereka, dan mereka akan meniru apa yang Anda lakukan kepada mereka, bukan? Saya akan bicara sedikit tentang struktur chat kita. Kita memiliki chat untuk customer kita juga memiliki member chat, kita memiliki chat untuk supervisor kita, dan chat ini adalah semua presence team di bawah Alan dan saya. Kita memiliki semua supervisor kita di sana, dan sekarang pada akhirnya ketika bisnis berkembang, kita sekarang memiliki chat tab team dan juga tim get ke atas, dan kita memiliki chat presence team. Chat terakhir yang saya sebutkan, tab team dan presence team, sebagian besar berada di halaman yang sama, di halaman dengan para pemimpin lainnya. Untuk memastikan kita berada di halaman yang sama, karena tab team memimpin HOM kita. Dua HOM kita dalam bahasa Inggris dan Spanyol, dan semua presence team kita berkumpul, dan sebenarnya kita adalah orang-orang yang melakukan pertemuan untuk organisasi. Kita bagi beban kerja menjadi tab team dan presence team. Salam hormat ke semua tab team saya, member luar biasa. Kita memastikan bahwa kita bersatu, kita berbagi pesan yang sama dengan semua orang, tapi yang paling penting adalah tentang chat, teman-teman. Juga coaching silang dan exposure yang dimiliki member dan supervisor saya dengan semua cerita mereka dari presence team saya lainnya, member dan supervisor. Jadi coaching silang dan hubungan yang dibangun melalui chat, ini seperti ketika mereka melihat satu sama lain secara langsung, mereka telah mengenal semua orang selamanya. Juga kita memiliki struktur Herbalife, dan sejak kita mulai, kita telah begitu sangat senang dengan acaranya. Kaitkan orang, hubungkan orang dengan member lain. Kita memiliki struktur luar biasa yang diberikan perusahaan kepada kita. Selain itu, kita memiliki struktur kita sendiri. Kita memiliki struktur mingguan dalam organisasi kita. Kita memiliki training member Senin dalam bahasa Inggris, training member Rabu dalam bahasa Spanyol, 2 HOM Inggris dan Spanyol. Tapi kita juga sangat-sangat terstruktur dalam Herbalife kita. Menghubungkan orang-orang ke dalam STS, LDW, Extravaganza. Extravaganza bagi saya adalah acara yang dibuat untuk saya. Saya dihadapkan pada ribuan member dan cerita yang berbeda-beda dari orang yang baru saja membuka pikiran saya, membuat saya menyadari betapa besar kita sebagai sebuah perusahaan. Berapa besar pengaruh kita dan tujuan kita di dunia. Ingat, hanya catatan tambahan. Saya tidak ingin menjalankan bisnis ini. Saya yang ragu untuk memulai karena saya sangat fokus dalam karier saya sebelumnya. Tapi ketika saya pergi ke event itu, saya seperti, ya Tuhan, kita lebih dari sekedar minuman shake dan tea. Ini luar biasa apa yang dapat kita pahami, dan itulah struktur yang ingin saya sampaikan kepada member saya. Bayangkan, perusahaan melakukan training terbaik. Saya ingin orang-orang saya dikelilingi orang-orang lain sehingga mereka dapat terhubung dan benar-benar merasa menjadi bagian dari sesuatu. Anda mendengar cerita lain, Anda menjadi lebih percaya diri karena Anda mendengar CEO, Anda belajar dari para dokter ketika mereka naik ke atas panggung, orang-orang korporat, dan semangat yang dimiliki oleh staf perusahaan itu sendiri. Buat saya itu seperti, wow, saya ingin member saya menjadi bagian dari semua itu. Jadi hubungkan member Anda ke dalam struktur Anda, ke dalam struktur perusahaan, karena pada akhirnya Anda ingin memastikan bahwa semua yang Anda lakukan dengan mereka, mereka paham betul bahwa mereka perlu mempelajarinya agar mereka dapat mengajarkannya dan mengikuti proses yang sama dan mengajar orang lain. Oke? Topik lain yang ingin saya bicarakan, dan ini sangat penting karena kadang kita berada di belakang telepon, kita seperti, oh tidak ada yang lihat, tidak ada yang menonton. Mereka tidak akan tahu etika kawan, bagi saya ini sangat-sangat penting. Oke? Mengapa? Seperti saya katakan sebelumnya, saya didorong oleh sebuah keinginan. Saya suka tidur dengan damai di malam hari. Saya senang merasa bangga dengan apapun yang saya lakukan, dan saya kembangkan ketika saya terbangun. Itulah mengapa saya bilang penting membangun di atas fondasi. Saya ingin memulai dari satu sisi mata uang etika, di mana etos kerja Anda. Bagaimana etos kerja Anda terlihat? Ini bukan hanya tentang melakukan apa yang benar. Kita akan sampai di sana sekarang. Tapi sebagai member Independent Herbalife, bagaimana etos kerja Anda saat ini?
Apakah Anda melakukan hal-hal saat Anda menginginkannya atau Anda sedang melakukan dan cukup berkomitmen untuk melakukan hal-hal tersebut saat Anda perlu melakukannya? Alan selalu mengatakan, Anda perlu melakukan hal-hal yang perlu Anda lakukan saat Anda perlu melakukannya. Jadi pada akhirnya Anda dapat melakukan hal-hal yang ingin Anda lakukan saat Anda ingin melakukannya. Etos kerja kita perlu menjadi yang terbaik. Ini seperti saya bekerja untuk Unstoppable Fit Couple. Dan apapun yang terjadi, bisa terjadi. Dan Fabiola Barinas perlu bangun dengan diri dan wajah terbaiknya dan masuk ke Unstoppable Fit Couple, karena jika tidak, Unstoppable Fit Couple tidak akan ada di sini akhir bulan. Ini mungkin terdengar lucu, tapi kadang kita adalah member independent Herbalife. Kita punya bisnis sendiri. Kita hanya menunda. Pastikan Anda bekerja keras untuk diri Anda seperti Anda bekerja untuk orang lain. Kadang kita hanya bingung karena kita punya, kebebasan waktu. Tidak, kita tidak punya kebebasan waktu. Kita punya fleksibilitas waktu karena Anda memiliki bisnis sendiri. Pastikan etos kerja Anda seperti yang saya katakan, yang terbaik. Sekarang, mari kita bicara tentang sisi lain dari mata uang tersebut, etika. Bertanya dengan pertanyaan yang tepat. Saya pribadi ingin naik ke atas panggung, dikenali, dan membuat semua orang, semua rekan saya, semua teman saya di Herbalife merasa bahagia untuk saya. Merasa sebagai atau lebih bahagia untuk saya daripada diri saya sendiri. Saya ingin mereka menyediakan tempat duduk untuk saya di samping mereka. Saya ingin mereka bertepuk tangan untuk saya. Itu jadi ketika Anda membangun bisnis berdasarkan melakukan hal yang benar. Dan ini sederhana. Jangan lakukan pada orang lain apa yang Anda tidak ingin orang lain lakukan pada Anda. Pastikan Anda bertanya pada diri sendiri, bagaimana rasanya? Apa yang akan saya lakukan? Reputasi Anda membutuhkan banyak kerja keras untuk dibangun dan hanya perlu sedikit kesalahan kecil untuk menghancurkannya. Jadi bagaimana perasaannya setiap kali Anda akan membuat keputusan? Terutama jika tidak ada yang melihat. Bagaimana rasanya keputusan yang akan saya buat? Apakah saya melindungi bisnis Herbalife? Apakah saya mengikuti aturannya? Apakah saya benar-benar menghormati nilai-nilai perusahaan dan apa yang kita perjuangkan sebagai member di perusahaan? Bagaimana perasaan saya tentang apa yang akan saya lakukan jika seseorang melakukannya kepada saya? Itu pertanyaan yang kunci. Tanyakan pada diri Anda sendiri. Setiap kali Anda akan melakukan sesuatu, nanti akan ada jawabannya. Tips terakhir teman-teman, saya akan mengakhiri bagian ini. Saya hanya ingin mengatakan, tool terbaik di Herbalife sejujurnya adalah yang Anda sukai, yang Anda nikmati. Rencana terbaik di Herbalife adalah yang berhasil untuk Anda. Anda hanya perlu menambahkan angka ke dalamnya. Semuanya bekerja jika Anda bekerja, jika Anda fokus, jika Anda mematuhi, jika Anda melakukan hal-hal yang perlu Anda lakukan. Ngomong-ngomong, jangan ubah apapun yang berfungsi seperti yang saya katakan sebelumnya. Jangan berhenti melakukan apa yang Anda lakukan sekarang yang berhasil. Selalu terapkan. Ukur atau gauge angkanya jika itu memberi Anda hasil. Selalu. Jangan mengubah keadaan. Karena misalnya saat kita memulainya 7 tahun lalu, kita mulai dengan nutrition club kita. Dan kita melakukan tantangan 24 fit. Skin muncul dan saya melakukan skin party kecil. Kita melakukan healthy active lifestyle kita. Melakukan semua jenis hal dari menu dan melakukan media sosial. Semuanya. Kemudian ketika satu hal mulai bekerja lebih dari yang lain, kita mulai perhatikan, mencurahkan lebih banyak energi ke sana, tapi tidak sebaliknya. Karena mungkin bisnis Anda akan menjadi seperti ini. Secara keseluruhan, teman-teman konsistenlah, dan seperti yang saya katakan sebelumnya di sini, sebelum sampai di sini saya ingin menyenangkan. Jika tidak menyenangkan, saya tidak mau. Jadi teman-teman, saya harap kalian mendapatkan sesuatu dari bagian ini. Saya berharap Anda lebih sukses. Selamat bersenang-senang. I love you all.